Di sebuah keluarga bangsawan Persia yang dihormati, lahirlah seorang anak bernama Badhan pada awal abad ke-6 Masehi. Ia tumbuh di lingkungan yang penuh kemewahan dan tata krama istana, tempat dia dilatih dalam seni kepemimpinan, strategi militer, dan diplomasi. Badhan muda dikenal cerdas dan tegas, menjadikannya sosok yang menarik perhatian para pemimpin Kekaisaran Sasania. Ketika menginjak dewasa, keahliannya membawa Badhan ke posisi penting sebagai gubernur Yaman. Wilayah itu adalah bagian strategis kekuasaan Persia karena menjadi pintu gerbang perdagangan antara Laut Merah dan Samudra Hindia. Sebagai perwakilan Kekaisaran Sasaniah di Yaman, Badhan menjalankan tugasnya dengan bijak, menjaga stabilitas wilayah yang sering menjadi rebutan berbagai kekuatan besar. Pada suatu hari, Badhan menerima pesan langsung dari Kisra II, penguasa Kekaisaran Sasaniah. Pesan itu mengandung perintah yang tidak biasa. Menangkap seorang pria bernama Muhammad yang mengaku sebagai nabi di Makkah. Nabi ini telah mengirim surat kepada Kisra II, mengajaknya untuk memeluk agama baru yang disebut Islam. Kisra merasa surat itu adalah penghinaan, dan sebagai balasannya, ia memerintahkan Badhan untuk segera bertindak. Badhan dengan penuh keyakinan pada kekuasaan Persia mengirim 2 utusan ke Makkah. Namun utusan itu kembali membawa berita yang mengejutkan. Nabi Muhammad telah memberitahu mereka bahwa Kisra II akan wafat dalam waktu dekat. Meski terdengar mustahil, Badhan tetap menunggu perkembangan lebih lanjut. Tidak lama kemudian, kabar itu menjadi kenyataan. Kisra II dibunuh oleh putranya sendiri yang merebut takhta. Kabar wafatnya Kisra II mengguncang Badhan. Ia merenungkan bagaimana Nabi Muhammad bisa mengetahui peristiwa besar ini sebelumnya. Dengan hati yang terbuka, ia mulai mempelajari ajaran Islam yang dikirimkan Nabi. Dalam waktu singkat, Badhan memutuskan untuk memeluk Islam. Keputusannya tidak hanya menjadi langkah pribadi, tetapi juga simbol awal penyebaran Islam di wilayah Yaman. Sebagai gubernur Muslim pertama di Yaman, Badhan memperkenalkan Islam kepada masyarakat dengan cara yang bijaksana. Ia memanfaatkan posisinya untuk menyebarkan pesan damai dan keadilan yang diajarkan dalam Islam. Banyak penduduk Yaman yang mengikuti jejaknya, menjadikan wilayah tersebut salah satu pusat Islam yang berkembang pesat. Badhan menjalani sisa hidupnya sebagai seorang pemimpin Muslim yang dihormati. Ia tidak hanya dikenang karena kebijaksanaannya dalam pemerintahan, tetapi juga karena kerendahan hatinya dalam menerima kebenaran. Di akhir hayatnya, Badhan wafat dalam keadaan beriman, meninggalkan warisan besar bagi Yaman dan dunia Islam. Kisah hidup Badhan adalah bukti bagaimana hidayah dapat datang kepada siapa saja, tidak peduli pangkat atau asal-usulnya. Nama Badhan terus dikenang sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah Islam, khususnya di Jazirah Arab. Badhan adalah seorang gubernur Persia, Sasaniah, yang memerintah di Yaman pada abad ke-6 Masehi, sekitar tahun 570 sampai 600 Masehi. Dia dikenal dalam sejarah Islam sebagai salah satu penguasa pertama yang menerima Islam pada masa Nabi Muhammad. Berikut adalah tokoh dan peristiwa utama yang berkaitan dengannya. Tokoh yang berkaitan dengan Badhan. 1. Kisra II, Khosrow II Parviz. Sebagai penguasa Kekaisaran Sasaniah, Kisra II adalah atasan langsung Badhan. Badhan ditunjuk oleh Kisra untuk memerintah Yaman sebagai perwakilan kekuasaan Persia di wilayah tersebut. 2. Nabi Muhammad. Badhan berinteraksi dengan Nabi Muhammad ketika menerima surat dakwah Nabi yang mengajak untuk memeluk Islam. Nabi Muhammad juga menyampaikan kabar tentang wafatnya Kisra II yang kemudian terbukti benar. 3. Para sahabat Nabi. Setelah Badhan memeluk Islam, dia berhubungan dengan para sahabat Nabi untuk memperkuat pengaruh Islam di Yaman dan sekitarnya. Peristiwa utama yang berkaitan dengan Badhan. Pertama, surat Nabi kepada Kisra II.
Pada tahun-tahun terakhir di Makkah, Nabi Muhammad mulai mengirim surat kepada para pemimpin dunia, mengundang mereka untuk memeluk Islam. Salah satu surat itu ditujukan kepada Kisra II, Khosrow II, Kaisar Kekaisaran Sasaniyah yang berkuasa di Persia. Kisra yang dikenal sebagai raja yang sombong merasa tersinggung ketika menerima surat dari seorang rakyat biasa di tanah Arab. Di istananya yang megah, Kisra membaca surat itu dengan ekspresi wajah yang berubah merah karena marah. Surat tersebut berisi ajakan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa dan meninggalkan penyembahan berhala. Beraninya orang ini, seorang penggembala dari padang pasir, mengirim surat kepada Raja Persia. Seru Kisra sambil merobek surat itu di depan para pembantunya. Dalam kemarahannya, Kisra II memerintahkan Badhan, gubernurnya di Yaman, untuk segera bertindak. Pesan itu tiba di Yaman dengan perintah yang jelas. Tangkap pria bernama Muhammad di Makkah dan kirimkan dia ke Persia. Di istana Badhan di Sana'a, pesan dari Kisra II dibacakan dengan hati-hati. Sebagai gubernur yang loyal, Badhan langsung memanggil para penasihatnya. Ini adalah tugas penting, katanya dengan suara berat. Kaisar telah memerintahkan kita untuk menangkap orang yang mengaku nabi ini. Aku akan mengirim utusan ke Makkah untuk menyampaikan maksud ini. 2 utusan terpercaya segera dipilih. Dengan membawa pesan dari Badhan, mereka melakukan perjalanan jauh ke Makkah. Sesampainya di sana, mereka berhasil menemui Nabi Muhammad. Di kediaman sederhana Nabi, kedua utusan itu menyampaikan maksud mereka. Salah satu dari mereka berkata, "Kami datang atas nama Badhan, gubernur Yaman, yang bertindak atas perintah Kisra II. Kami diperintahkan untuk membawamu kepada Kaisar." Nabi Muhammad dengan ketenangan luar biasa mendengarkan pesan itu. Beliau kemudian menjawab dengan suara lembut tetapi penuh keyakinan, "Katakan kepada Badhan bahwa Kisra kalian telah terbunuh oleh anaknya sendiri. Segera kekuasaan Persia akan runtuh." Utusan itu tertegun. "Bagaimana kau bisa tahu ini?" tanya mereka dengan wajah bingung. Namun Nabi hanya tersenyum tanpa memberi penjelasan lebih lanjut. Beliau meminta mereka menyampaikan pesan ini kepada Badhan dan kembali ke Yaman. Ketika kedua utusan kembali ke Yaman dan melaporkan apa yang telah mereka dengar, Badhan menjadi gelisah. "Kisra telah wafat, itu tidak mungkin," katanya, tetapi keraguan mulai muncul dalam hatinya. Beberapa hari kemudian, pesan resmi dari Persia tiba, mengonfirmasi bahwa Kisra II telah terbunuh oleh putranya, Shiroye, dalam perebutan kekuasaan. Berita ini mengejutkan Badhan. Dia mulai merenungkan bagaimana Nabi Muhammad bisa mengetahui peristiwa ini sebelum siapapun di luar Persia. Setelah menyelidiki lebih jauh tentang ajaran Nabi Muhammad, Badhan merasakan kebenaran dalam pesan Islam. Dengan hati yang terbuka, ia memutuskan untuk mengirim pesan kepada Nabi, menyatakan dirinya sebagai seorang Muslim. Dalam surat balasannya, Nabi Muhammad menyambut keislaman Badhan dan mendoakan keberkahan baginya. Badhan kemudian menjadi gubernur Muslim pertama di Yaman, memperkenalkan Islam secara damai kepada rakyatnya. Hubungan Badhan dengan surat Nabi kepada Kisra II adalah kisah tentang bagaimana keimanan dapat tumbuh dari tanda-tanda kebenaran. Dari seorang gubernur yang tunduk pada kekuasaan duniawi, Badhan menjadi seorang pemimpin Muslim yang menjalankan keadilan dan menyebarkan Islam di Yaman. Kedua, wafatnya Kisra II. Di istana megah di Sana'a, Badhan, gubernur Yaman yang setia kepada Kekaisaran Sasaniyah, menjalani hari-harinya dengan penuh kehormatan.
Sebagai perwakilan Persia di tanah Arab, ia bertugas menjaga kestabilan wilayah sekaligus melaksanakan perintah Kaisar Kisra II. Pada suatu hari, pesan penting datang dari Persia. Pesan itu berisi perintah langsung dari Kisra II. Tangkap seorang pria bernama Muhammad di Makkah dan kirimkan dia ke istana Persia. Dia telah berani mengirim surat yang menghina diriku sebagai raja segala raja. Badhan membaca pesan itu dengan hati-hati. Kisra marah, katanya kepada penasihatnya, "Kita tidak boleh mengecewakan kaisar kita. Pilih 2 orang utusan terbaik untuk menangkap pria ini." Utusan Badhan melakukan perjalanan jauh ke Makkah. Setelah melalui padang pasir yang panas, mereka akhirnya bertemu dengan Nabi Muhammad. Salah satu utusan berkata dengan suara tegas, "Kami datang atas nama Badhan, gubernur Yaman, yang diperintah oleh Kisra II, Kaisar Persia. Kisra memintamu untuk datang kepadanya. Bersiaplah untuk perjalanan panjang ke istananya." Nabi Muhammad dengan tenang dan penuh kewibawaan mendengarkan mereka. Setelah itu, beliau berkata, "Kisra kalian telah wafat. Dia telah dibunuh oleh putranya sendiri. Kalian tidak perlu kembali dengan perintah itu." Para utusan terkejut. "Bagaimana kau tahu hal ini? Tidak ada yang bisa mengetahui keadaan di Persia selain orang dalam." Salah satu dari mereka bertanya. Namun Nabi menjawab dengan penuh keyakinan, "Aku adalah Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beritakan ini kepada Badhan, dan ia akan mengetahui bahwa apa yang kukatakan adalah benar." Ketika para utusan kembali ke Sana'a, mereka melaporkan semua yang terjadi kepada Badhan. Muhammad berkata bahwa Kisra telah wafat, dibunuh oleh putranya sendiri, kata salah satu utusan. Badhan termenung mendengar kabar itu. Bagaimana mungkin seorang pria di Makkah mengetahui sesuatu yang terjadi di Persia? Apakah dia benar-benar seorang nabi? Pikirnya dalam hati. Beberapa hari kemudian, pesan resmi dari Persia tiba. Dalam surat itu, Shiroyeh, putra Kisra II, menyampaikan bahwa dia telah mengambil alih takhta setelah membunuh ayahnya. Kisra telah mati. Tulis surat itu singkat. Badhan membaca pesan itu berulang kali. Tangannya gemetar. Ia memanggil penasihat-penasihatnya dan berkata, "Apa yang dikatakan Muhammad itu benar. Bagaimana dia bisa mengetahui ini kecuali dia benar-benar memiliki pengetahuan dari langit?" Seorang penasihat mendekati Badhan dan berkata, "Jika Muhammad benar dalam hal ini, barangkali apa yang dia ajarkan juga benar. Mungkin kita harus mendengar lebih banyak tentang ajarannya." Badhan mengangguk. "Aku tidak bisa menyangkal apa yang baru saja terjadi. Aku akan menulis surat kepadanya dan menyatakan bahwa aku ingin memeluk Islam jika ajarannya memang benar." Badhan menulis surat kepada Nabi Muhammad, menyatakan keinginannya untuk memahami Islam. Surat itu dibalas dengan ajakan Nabi untuk bersaksi atas keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kerasulan beliau. Badhan akhirnya memeluk Islam, dan dengan itu ia menjadi gubernur Muslim pertama di Yaman. Sebagai seorang Muslim, Badhan memimpin dengan adil dan memperkenalkan Islam kepada rakyat Yaman. Berkat kepemimpinannya, Islam menyebar dengan damai di wilayah itu. Wafatnya Kisra II bukan hanya akhir dari pemerintahan seorang raja besar, tetapi juga awal dari perubahan besar dalam hidup Badhan. Dari seorang gubernur setia kekaisaran Sasaniyah, ia menjadi seorang pemimpin Muslim yang dihormati. Kisah ini adalah bukti bahwa kebenaran selalu menemukan jalannya. Ketiga, masuknya Islam ke Yaman. Di sebuah istana megah di kota Sana'a, Badhan, gubernur Yaman di bawah kekuasaan kekaisaran Sasaniyah, dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan adil. Sebagai perwakilan Persia,
ia bertugas menjaga stabilitas wilayah yang strategis ini. Namun takdir membawa Badhan ke dalam salah satu peristiwa besar dalam sejarah, penyebaran Islam di Yaman. Semua bermula ketika Badhan menerima perintah dari Kaisar Kisra II untuk menangkap Nabi Muhammad di Makkah. Namun setelah utusan Badhan bertemu Nabi, mereka kembali membawa kabar yang mengejutkan. Nabi Muhammad telah memprediksi kematian Kisra II. Ketika kabar wafatnya Kisra II sampai ke Yaman dan ternyata sesuai dengan prediksi Nabi, Badhan terkejut. Dalam perenungannya, ia memanggil penasihat-penasihatnya. Bagaimana mungkin Muhammad mengetahui hal ini sebelum berita itu sampai kepada kita? Tanya Badhan, suaranya penuh keheranan. Seorang penasihat menjawab, jika dia benar-benar nabi seperti yang dia klaim, maka semua ini masuk akal. Mungkin kita perlu menyelidiki lebih lanjut tentang ajarannya. Badhan mengangguk perlahan. Kita akan mengirim utusan untuk menyatakan keinginan kita mengetahui lebih banyak tentang Islam. Badhan akhirnya mengirim surat kepada Nabi Muhammad. Dalam surat balasan, Nabi mengajak Badhan untuk bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bahwa Muhammad adalah utusannya. Setelah mempelajari ajaran Islam lebih jauh, hati Badhan merasa yakin. Dengan suara mantap, Badhan mengumumkan kepada penasihat dan pengikutnya, "Aku telah memutuskan untuk menerima Islam. Ini bukan hanya tentang apa yang benar bagi diriku, tetapi juga bagi rakyat Yaman. Kita harus menyebarkan ajaran ini dengan damai." Setelah memeluk Islam, Badhan mulai memperkenalkan ajaran Islam kepada masyarakat Yaman. Dalam sebuah pertemuan besar di istananya, ia berbicara kepada para pemimpin suku dan rakyatnya. "Wahai rakyat Yaman," kata Badhan, suaranya menggema di aula. "Aku telah menerima Islam, agama yang mengajarkan keesaan Tuhan, keadilan, dan kasih sayang. Aku mengundang kalian untuk bergabung denganku dalam agama ini, bukan dengan paksaan, tetapi dengan pilihan dan hati yang tulus." Seorang pemimpin suku bertanya, "Mengapa kita harus meninggalkan kepercayaan nenek moyang kita untuk agama ini?" Badhan menjawab, "Islam bukan untuk menghancurkan tradisi kita, tetapi untuk memperbaikinya. Ia mengajarkan kita untuk menyembah Tuhan yang satu, memperlakukan sesama manusia dengan adil, dan hidup dengan penuh keberkahan." Karena pengaruh dan kepemimpinan Badhan yang bijaksana, banyak pemimpin suku dan rakyat Yaman yang mengikuti jejaknya untuk memeluk Islam. Islam masuk ke Yaman tanpa peperangan, tetapi dengan kebijaksanaan dan dakwah yang damai. Di bawah kepemimpinan Badhan, Yaman menjadi salah satu wilayah pertama di Jazirah Arab yang menerima Islam secara luas. Keislaman Badhan juga menjadi simbol kekuatan iman, menunjukkan bahwa hidayah dapat diterima oleh siapa saja, dari rakyat biasa hingga pemimpin besar. Badhan bukan hanya seorang gubernur yang setia kepada tugasnya, tetapi juga seorang tokoh kunci dalam sejarah masuknya Islam ke Yaman. Kisahnya adalah pengingat bahwa kebenaran dan keadilan dapat mengubah hati, bahkan seorang pemimpin besar sekalipun. 4. Wafatnya Badhan. Di bawah langit Yaman yang cerah, di istana megah di Sana'a, Badhan menjalani hari-hari terakhirnya dengan ketenangan seorang pemimpin yang telah menjalankan tugasnya dengan baik. Sejak memeluk Islam, Badhan telah membawa perubahan besar di Yaman. Ia memimpin rakyatnya menuju ajaran tauhid, menyebarkan Islam dengan damai, dan mengajarkan nilai-nilai keadilan dan kasih sayang. Namun, usia Badhan semakin menua. Tubuhnya yang dulu tegap kini mulai melemah. Penyakit ringan yang sebelumnya ia abaikan mulai sering menyerangnya. Meskipun demikian, semangatnya untuk terus memimpin tetap menyala. Pada suatu sore, Badhan duduk di balkon istananya.
memandangi kota Sana'a yang hidup. Ia memanggil seorang sahabat dekatnya, seorang ulama yang sering menemaninya berdiskusi tentang Islam. "Sahabatku," kata Badan dengan suara lemah tetapi masih berwibawa, "aku merasa hari-hariku di dunia ini sudah mendekati akhir." Ulama itu menatap Badhan dengan mata penuh keprihatinan. "Jangan berkata seperti itu, wahai gubernur. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberimu waktu untuk terus memimpin kami." Badhan tersenyum tipis. "Waktu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku hanya merasa bahwa tugas yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan padaku sudah hampir selesai. Yaman kini telah mengenal Islam. Rakyatku hidup dalam kedamaian, dan aku merasa tenang meninggalkan mereka dalam iman." Ulama itu menjawab, "Jika ini adalah firasatmu, maka gunakan waktu yang tersisa untuk lebih mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyaklah doa dan zikir seperti yang kau ajarkan kepada kami." Badhan mengangguk pelan. "Benar katamu, aku akan menghabiskan waktuku untuk beribadah dan mendoakan rakyatku." Beberapa hari kemudian, kesehatan Badhan semakin menurun. Kabar tentang kondisinya menyebar di kalangan rakyat Yaman. Banyak orang datang ke istana untuk mendoakannya dan menunjukkan rasa cinta mereka kepada pemimpin yang telah membawa Islam kepada mereka. Pada suatu malam, Badhan memanggil anak-anaknya dan orang-orang kepercayaannya. Dengan suara lemah, ia berbicara kepada mereka. "Wahai anak-anakku," katanya, "aku ingin kalian melanjutkan apa yang telah kita mulai di Yaman ini. Jadilah pemimpin yang adil sebagaimana Islam mengajarkan. Jangan pernah lalai dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selalu utamakan kepentingan rakyat." Salah satu anaknya menjawab dengan penuh haru, "Ayah, kami akan menjaga apa yang telah kau perjuangkan. Kami berjanji akan melanjutkan dakwah Islam ini." Badhan tersenyum meskipun wajahnya tampak lemah. "Itulah yang ingin ku dengar," katanya pelan. Pada malam itu, Badhan menghabiskan waktunya dengan berzikir dan berdoa. Menjelang fajar, dalam keadaan yang tenang, ia menghembuskan napas terakhirnya. Kabar wafatnya Badhan menyebar ke seluruh penjuru Yaman, meninggalkan duka yang mendalam di hati rakyatnya. Rakyat Yaman mengingat Badhan bukan hanya sebagai gubernur, tetapi sebagai seorang pemimpin yang membawa cahaya Islam ke tanah mereka. Ia dikenang karena kerendahan hati, keberanian, dan dedikasinya terhadap agama dan rakyatnya. Pada hari pemakamannya, ribuan orang datang untuk memberikan penghormatan terakhir. Salah satu ulama yang dekat dengan Badhan memimpin doa, berkata, "Wahai Allah Subhanahu wa Ta'ala, terimalah amal Badhan, hamba-Mu yang telah berjuang menyebarkan Islam di tanah ini. Jadikanlah makamnya taman dari taman-taman surga." Salah seorang rakyat Yaman dengan air mata mengalir berkata, "Dia adalah pemimpin yang tidak hanya memimpin, tetapi juga mendidik kami. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmatnya kepadanya." Wafatnya Badhan menandai akhir dari sebuah era, tetapi warisannya terus hidup. Ia adalah simbol keberanian, kebijaksanaan, dan iman yang mendalam. Melalui Badhan, Yaman menemukan jalan menuju Islam, dan sampai hari ini, namanya dikenang sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah penyebaran Islam di Jazirah Arab. Badhan kemudian diakui sebagai pemimpin Muslim pertama di Yaman, dan wilayah tersebut menjadi salah satu basis penting penyebaran Islam di Jazirah Arab. Kisah Badhan, gubernur Yaman yang memeluk Islam setelah menerima kebenaran dari Nabi Muhammad, adalah cerita yang syarat pelajaran bagi kaum Muslim. Ia menunjukkan bagaimana hati yang terbuka terhadap kebenaran, keberanian untuk mengakui kesalahan, dan komitmen pada keadilan dapat mengubah seorang pemimpin besar menjadi pelopor dakwah yang penuh hikmah. Badhan, meski seorang gubernur yang berkuasa dan setia kepada Kekaisaran Sasaniyah, tidak menutup hatinya terhadap kebenaran yang datang dari seorang nabi di Makkah.
Ketika Nabi Muhammad memprediksi kematian Kisra II, Badan tidak meremehkan informasi itu sebagai sesuatu yang tidak penting. Sebaliknya, ia memeriksa kebenarannya dengan hati-hati dan akhirnya menerima kenyataan itu sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi kaum Muslim, ini adalah pelajaran penting tentang pentingnya kerendahan hati dalam mencari kebenaran. Islam mengajarkan bahwa kebenaran bisa datang dari mana saja, dan tugas seorang Muslim adalah mendengarkan, mempelajari, dan mempertimbangkan dengan bijaksana sebelum membuat keputusan. Ketika fakta tentang wafatnya Kisra II terbukti benar, Badan tidak ragu untuk mengakui kebenaran Islam. Ia tidak terpaku pada statusnya sebagai pejabat tinggi Persia atau takut kehilangan pengaruhnya. Sebaliknya, ia memilih untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memeluk Islam dengan keyakinan penuh. Kaum Muslim diajarkan untuk memiliki keberanian seperti ini, berani mengambil langkah menuju kebaikan, meskipun itu berarti meninggalkan kebiasaan lama atau melawan arus mayoritas. Keberanian untuk mengakui kebenaran dan melaksanakan apa yang benar adalah sifat yang harus dimiliki oleh setiap Muslim. Setelah memeluk Islam, Badan tidak memaksakan keyakinannya kepada rakyat Yaman. Sebagai pemimpin, ia menggunakan kebijaksanaannya untuk menyampaikan pesan Islam dengan cara yang damai dan penuh kasih sayang. Berkat pendekatan ini, banyak rakyat Yaman yang menerima Islam dengan hati yang tulus. Pelajaran bagi kaum Muslim adalah bahwa dakwah harus dilakukan dengan hikmah, kelembutan, dan cinta. Islam tidak diajarkan dengan paksaan, tetapi melalui teladan yang baik dan ajakan yang penuh pengertian. Badan menerima Islam setelah melalui proses berpikir yang mendalam dan tanda-tanda yang nyata. Kisahnya mengajarkan bahwa hidayah adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang datang pada waktu yang tepat, dan setiap Muslim harus bersabar dalam menyebarkan ajaran Islam sambil percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang membimbing hati manusia. Badan adalah contoh bagaimana seseorang bisa berubah dari seorang pemimpin duniawi menjadi seorang pemimpin Muslim yang berpengaruh. Ia mengajarkan tentang pentingnya kerendahan hati, keberanian dalam menerima kebenaran, dan cara berdakwah yang penuh hikmah. Bagi kaum Muslim, pelajaran dari kisah ini adalah pengingat bahwa Islam adalah agama yang membimbing hati, memperkuat jiwa, dan menyebarkan kedamaian melalui kebijaksanaan.